menyampaikan terlebih dahulu dilakukan pertemuan dengan Komisi 2 supaya bisa kita melihat apakah kesepakatan yang dibuat dalam keputusan di Komisi 2 itu menjadi salah satu pemandu di dalam PP tersebut. Yang kita tidak mau juga antara undang-undang yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang kita putuskan dan sepakati di Komisi 2. Itu kita menunggu kondisinya, Ring. Terakhir ya. Target ditetapkan kan 30 April, Pak. Berarti sekarang belum itu apa kendalanya, Pak? Loh, kita nggak tahu, ya tanya pemerintah. Apa kendalanya? Saya kira PP itu nggak ada kendala kalau memang mau ya melakukan secara konsisten apa yang sudah kita sepakati, kita putuskan di Komisi 2. Itu saja. Tapi kesimpulan terakhir itu menyebutkan bahwa penerbitan PP itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dalam bentuk masing-masing dengan Komisi 2. Kalau yang diusulkan dari Komisi 2 apa aja, Pak, poin-poin yang diusulkan untuk insentivasi yang di 3T, Pak? Ya, kita melihat apa isi PP itu harus sesuai dengan undang-undang. Kan begitu, tidak boleh melenceng dari undang-undang yang ada. Ya harus senapas itu, kan harus senapas. Ya, jadi yang undang-undang mengatakan begini pasal sekian, tapi di PP-nya itu ada bias, kan begitu. Yang kedua tentu kita sangat konsen ya untuk lebih detail. PP itu berbicara tentang tenaga honorer yang harus dianggap menjadi P3K. Itu paling pokok karena itu menjadi bukan isu lagi, itu menjadi beban kami di DPR dan menjadi beban anak bangsa ini ya, yang jutaan masih terkendala ya status mereka itu kan hak keadilan untuk mendapat status juga ya, minimal menjadi P3K paruh waktu kah atau penuh waktu. Ini kan perlu kepastian hukum juga kepada mereka, kasihan mereka itu ya, walaupun kita mengatakan yang wajib diangkat tanpa tes itu adalah 5 tahun berturut-turut menjadi tenaga honorer tanpa terputus, mereka wajib diangkat menjadi P3K. Itu paling pokok. Dan kita sampaikan supaya Kemenpan melakukan pengawasan kepada semua kepala daerah agar tidak mengangkat tenaga honorer ya dalam istilah apapun. Ya kan. Informasi terakhir kami mendengar ya tenaga honorer itu gantikan sekarang dengan tenaga sukarela. Nah, ini kan jadi mainan aneh di daerah juga ini. Ya sekarang ada tenaga sukarela. Nah, ini kita baru dapat informasi. Kita hapus tenaga honorer, sekarang masuk tenaga sukarela. Ya kan dengan modus yang sama dalam tanda kutip. Saya kira itu ya. Pak, tadi kan di dalam juga disebutkan kalau saran untuk CASN tahun ini seharusnya ditunda gitu, Pak, karena berkaitan dengan debat. Iya, boleh-boleh saja, tapi kan harus ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Ya saya kira cukup baik ya supaya pemerintah juga menyikapi itu ya, dan Kemenpan juga bisa melakukan koordinasi dengan Ombudsman ya, supaya pemerintah dan Kemenpan juga bisa meminta pokok-pokok pikiran dasar dari Ombudsman mengatakan begitu. Ini kan Ombudsman juga bicara itu kan berdasarkan dengan pengalaman ya di lapangan itu bagaimana ya kan, tanpa mengecilkan arti tentang permainan politik. Nah, tugas Ombudsman itu telah membuat bagaimana supaya clear and clean segala permasalahan di pemerintahan ini, khususnya untuk kalau saya mengatakan Ombudsman itu bisa juga membentuk karakter para PNS, para kepala daerah. Ini menjadi tugas Ombudsman. Kan tadi saya bilang Ombudsman itu bukan hanya dalam fungsi untuk melakukan koreksi, tetapi cobalah melakukan edukasi juga. Usulan soal penundaan pilkada ini akan dibahas lebih lanjut nggak, Pak? Nanti, Pak? Saya kira nggak ada penundaan. Tadi yang diusulkan bosnya, Pak, untuk CASN bukan pilkada sampai pilkada selesai, Pak. Ini dibahas sidang nanti nggak, Pak? Iya, kita setuju saja, kita sepakat itu. Tapi kan Ombudsman mesti memberikan apa dasarnya. Mereka melakukan penundaan secara detail. Itu paling pokok sebenarnya. Kita nggak setuju. Ya, karena Ombudsman juga melihat pengalaman sebelumnya. Kan begitu, supaya tidak ada pengerahan. Makanya kan tema ini juga kan dalam rangka untuk independensi, netralitas dari para ASN untuk tidak untuk mendukung pilkada tapi tidak bermain di dalam pilkada tersebut. Saya kira itu intinya. Ya. Oke ya. Pak, terima kasih Pak.